Pilbub Indramayu 2024 telah usai. Luki Hakim, paslon nomor 2, menang telak di Indramayu. Banyak orang tidak menyangka karena Luki Hakim adalah perebut tahta incumbent, yaitu pasangan 03 Nina Tobroni. Ada apa? Mengapa ini terjadi di Indramayu? Padahal hanya memiliki 5 kursi di parlemen, tapi bisa meraih bahkan sangat telak sekali menangnya. Hampir seluruh desa di Indramayu sebanyak 317 semuanya menang Luki. Hampir. Ada apa di balik ini? Apakah ada peran media, baik media massa, media sosial, dan lain sebagainya? Langsung saja kita kupas bersama Ketua Serikat Media Cyber Indonesia Kabupaten Indramayu, Bapak Iksan Mahfud. Selamat datang. Selamat datang. Kang Icang. Ya? Siap. Terima kasih sudah hadir di Alma Corner. Alhamdulillah. 5 kali nih hadir nih. Mungkin langsung saja Kang Icang. Jadi sebenarnya sejauh mana sih peran media di Pilkada Indramayu 2024 kali ini? Gitu? Baik, nampaknya tema yang diusung diangkat pada kesempatan Alma Corner ini menarik untuk menjadi edukasi kepada masyarakat Kabupaten Indramayu, karena edukasi merupakan bagian daripada peran pers yang itu harus bisa diterima oleh masyarakat, di mana pers menjadi salah satu dari pilar demokrasi, sehingga penting untuk paslon bagaimana mengelola media, baik itu media yang berdasarkan ketentuan undang-undang Dewan Pers maupun media sosial. Kan ini kan ada satu pemahaman yang mesti juga difahami oleh masyarakat. Ya. Artinya apa? Bahwa ketika publik membaca sebuah informasi atau sebuah kabar, ada juga peristiwanya hari ini baru selesai, tapi kemudian muncul di permukaan. Oke. Ya kan? Maka ini peran dari media sosial. Media sosial itu kan ada saluran Facebook, ada saluran Instagram, bahkan yang sekarang yang lagi booming itu saluran TikTok. Sementara media yang berdasarkan ketentuan itu ada proses. Ketika wartawan datang di sebuah peristiwa, mereka membuat artikelnya dulu. Setelah itu artikelnya dikirim ke redaktur, kemudian redaktur juga mengedit, prosesnya agak panjang, ya kan? Nah, tetapi fenomena di Pilkada Indramayu hari ini tentunya peran media itu lebih besar dari peran media sosial. Oke. Karena apa? Karena di samping proses pembuatan media yang memerlukan beberapa tahapan, yang kedua juga saluran-saluran yang akan disampaikan oleh media itu tetap jaringannya melalui saluran-saluran media sosial. Jadi memang perannya sangat besar media ini. Memang perannya sangat sekarang. besar. Iya, media itu perannya sangat besar bagaimana memberikan informasi kepada masyarakat terkait proses tahapan pilkada dan sebagainya. Orang membaca informasi bagi masyarakat di Kabupaten Indramayu yang mungkin melek tentang bagaimana mengambil sebuah informasi, itu rata-rata mereka mengambil dari media. Untuk bagaimana? Untuk bahwa informasi ini valid. Contoh misalnya, tahapan pendaftaran pilkada. Gak mungkin juga mereka itu mengakses informasi itu secepat itu dari media sosial. Paling tidak mereka akan membuka website KPU. Website KPU itu masuk bagian daripada media yang
yang seperti kita pengelola media, Informasi pengelola lah, ngasih informasi gitu ya. Tetapi juga ada kalanya ketika memang masyarakat mengakses tentang bagaimana proses dan tahapan pemilu, mereka mengakses dari media sosial, tapi isinya tidak lengkap, kan gitu. Tetapi kalau media mainstream, media yang mungkin kemarin sempat ramai juga, media lokal, itu kan ada data yang mereka bisa baca. Contoh misalnya pendaftaran tahapannya dimulai tanggal sekian sampai tanggal sekian. Kemudian di situ juga mencantumkan bagaimana persyaratan kita mau nyalon bupati. Di situ juga mencantumkan apa-apa saja yang mesti dipersiapkan. Bagaimana pendapatnya ketua KPU, bagaimana pendapatnya pakar-pakar pengamat politik dan sebagainya. Lengkap di situ disajikan oleh media. Sehingga penting sekali pilkada itu ada peran serta media dalam bagaimana proses keberlangsungan pemilu pilkada Indramayu di Kabupaten Indramayu. Nah, sekarang kalau kita kaitkan dengan ketiga paslon yang kemarin bertarung ini ya. Jadi ini kan pastilah ketiga paslon ini punya tim media dong kan ya. Baik itu membranding maupun konten kreator gitu ya. Bikin kreasi dan lain sebagainya. Tapi ini nampaknya berarti 02 ini yang menang ini ya. Ini kan bukan incumbent gitu. Tentu apa nih peran media untuk paslonnya gitu? Ini kan peran media terhadap paslon itu bagaimana opini. Ya, karena media itu sesungguhnya perang opini. Perang opini ketiga paslon ini yang kami ketahui bahwa paslon 1 juga dia punya tim media. Paslon 2 juga dia punya tim media, termasuk juga paslon incumbent dia punya media. Opini-opini yang mesti disajikan kepada publik itu kami sangat menghargai dan sangat apresiatif kepada rakyat Indramayu. Begitu jeli bagaimana mereka menerka sebuah informasi dari tim media beberapa paslon itu. Karena apa? Karena dengan sajian-sajian data dan informasi yang akurat. Ya kan? Sehingga bagaimana misalnya pertarungan opini dari paslon 3 kepada paslon 2, ngomongin media paslon 3 menyerang secara personal misalnya pada sebuah kasus, bagaimana terus kemudian di counter opini itu oleh media paslon 2. Kan ini kan sebuah fakta yang bisa kita ambil, fakta yang menjadi penilaian rakyat. Dari sajian-sajian informasi itu, walaupun hakikatnya kebenaran adalah milik Allah, tetapi rakyat juga sudah bisa menilai sekarang. Contoh misalnya, pertama ngomongin paslon 02 diserang dengan isu-isu babi, misalnya kan. Orang sudah membaca bagaimana masyarakat sudah membaca bagaimana media menyajikan data itu, karena di media sosial yang ramai dan terus diproduksi oleh pihak paslon 3 itu dengan tidak menyajikan data. Contoh misalnya, paslon nomor 2 di situ ada konten yang disajikan oleh paslon 03, dia memegang babi. Iya kan? Lumayan viral itu ya? Iya kan, ini kan viral banget nih. Iya. Tapi nggak ngaruh juga ya? Tidak ngaruh juga. Karena apa? Karena mereka tidak menyajikan babi itu dipegang di rumahnya siapa, ya kan, tempatnya di mana, peristiwanya juga kapan, pada proses kegiatan apa, kan akhirnya bias tuh. Akhirnya bias, dan kemudian itu ditafsirkan oleh rakyat, ditafsirkan oleh masyarakat Kabupaten Indramayu, jangan-jangan ini hoax. Walaupun fotonya jelas. Video bahkan kan, itu kan, ada video dan sebagainya. Nah, ini kan membuktikan bahwa pengaruh kuat rakyat bagaimana memilih sosok pemimpin itu tidak mudah digiring oleh opini-opini murahan. Karena fakta yang sebenarnya misalnya pada kasus babi, Luki Hakim itu sebagai aktor, sebagai artis. Ketika Luki Hakim diundang oleh perusahaan untuk memerankan seperti yang beredar di video kemarin, kemudian pada saat itu Luki Hakim yang notabene beliau juga salah satu pengikut sebuah organisasi
forum perburuan, kemudian dia memperagakan itu, dan Luki Hakim memang dapat duit dari peragaan itu. Tetapi kan faktanya Luki Hakim tidak nerak babi. Ini yang kemudian diyakini oleh publik bahwa Luki Hakim itu aslinya tidak menernak babi, tapi karena dia itu artis dan kemudian memegang babi, karena ini sebuah acting yang harus dijual oleh yang ngundang Luki Hakim, ya kan sah-sah saja. Apakah babi itu tidak haram? Haram. Orang sudah pada tahu semua. Pertanyaan yang kedua, adakah data yang menjelaskan bahwa Luki Hakim penyuka makan babi? Kan tidak ada data itu. Oke. Artinya masyarakat Indramayu ini juga jeli ya? Jeli, sangat jeli sekali. Berita gitu. Sangat jeli sekali. Tidak langsung dimakan mentah-mentah gitu. Iya, betul. Oke. Nah, ini peran media di situ penting. Iya, peran media di situ penting untuk meluruskan ya. Karena di samping salah satu fungsi daripada media itu kan memberikan edukasi kepada masyarakat. Edukasi inilah yang kemudian harus bisa difahami, dimengerti oleh rakyat dan pemilih bahwa sesungguhnya tidak mudah mendapat informasi yang seharusnya kita konsumsi dengan baik. Artinya masyarakat Indramayu ini sudah melek media ya? Gitu? Sangat melek media. Karena faktanya dari pengamatan kami di media sosial sendiri, itu ya banyak sekali lah suguhan-suguhan di opini-opini yang kemudian dibangun oleh lawan politik, dalam hal ini kekuatannya di 03, terus kemudian ditepis oleh jawaban-jawaban dari tanggapan masyarakat yang sangat sekali memberikan efek positif bagi paslon 02. Oke. Ya, artinya meskipun di kan 03 incumbent ya. Jadi tim medianya juga kuat lah. Betul. Di situ bahkan menguasai seluruh organisasi-organisasi media di Indramayu kan. Mengatasnamakan FKJI, bahkan ketua PWI ya. Iya. Jadi timnya 03 ini kan. Iya. Dan sebut saja Anda ini juga kan ketua tim medianya 02 kan, ketua SMSI gitu ya. Ya, tapi tidak terdaftar sebagai tim pemenangan. Iya, artinya yang inilah yang sering inilah. Iya, kami diminta untuk membantu dari tim media paslon 02, tetapi kami bukan tim pemenangan paslon. Oke. Jadi beda dengan sebelah loh. Kalau sebelah itu ya ketua PWI, ya dia juga tercatat sebagai tim pemenangan. Tim pemenangan 03 ya. Oh iya. Nah, artinya kan juga nggak sembarangan tim media 03 gitu kan. Oh, sangat, dengan berbagai konsekuensi, amunisi dan sebagainya, lebih-lebih daripada kita. Tapi kenapa nih sampai tidak begitu mempengaruhi gitu? Ya ini yang kemudian kami juga menjadi sebuah catatan untuk bagaimana konsep membangun manajemen media pada pilkada berikutnya. Oke. Karena kami membaca dari persoalan-persoalan, bukan lagi menguliti tim media paslon 03 ya. Tetapi data yang kami terima bahwa, contoh misalnya, mereka santer dengan media sosial yang gencar. Ada satu kelemahan bagi paslon 03 yang menjadi catatan kami, dan itu koreksi bagi tim pemenangan paslon 03. Kami banyak menemukan akun-akun fake. Ini masalah. Oke. Bagi pembaca, bagi pemilih yang meyakini menyerap informasi itu benar atau tidak. Sementara, ya mohon maaf, pertarungan kami dulu kami di posisinya Nina Luki loh. Oh iya. Ya kan? Iya. Mas Almak udah tahu kan? Iya. Bagaimana posisi dulu kami ada di media tim Nina Luki. 2020 itu. 2020 itu Dan lawannya juga sama. Dan lawannya juga sama. Lawannya dari Mas Daniel dan Kang Taufik itu, tim medianya sama, orangnya itu juga. Dan kami pemenang. Karena apa? Karena yang kami sajikan dulu menyerang incumbent itu dengan akun-akun jelas. Organiknya jelas. Bisa dibaca, bisa dilacak. Kita dulu bermain dengan Carkaya, kita dulu bermain dengan Nanang Kosim, ya kan? Kita dulu juga bermain dengan akun-akun yang lain. Incumbent-nya sama juga ya? Sama. Yang sekarang di Nina Tobroni itu. Betul. Nah ini kan bedanya, sekarang incumbent kenapa nggak berani pakai akun yang jelas gitu loh. Dan peran mereka di tim medianya tidak begitu nongol. Justru yang nongol itu akun-akun buzzer yang diciptakan untuk menyerang, tapi tidak berani bahwa inilah saya. Ini loh datanya, nggak ada saya temukan data itu. Walaupun ada beberapa di orang-orang partai tertentu ya yang muncul dengan figur-figur yang juga ini sangat
penilaiannya kurang responsif bagi tanggapan rakyat. Jadi, Ini menjadi catatan. Jadi Kang Icang ini sudah 2 kali berarti melawan. Alhamdulillah saya membangun komitmen dengan paslon 04 waktu itu, Nina Luki, dengan fenomena yang sama, menghantam, melawan incumbent dan menang. Dan sekarang alhamdulillah saya memotivasi membuat opini paslon 02 dengan Mas Luki dan Saifuddin, dan sekarang faktanya dinyatakan menang. Tetapi ada dinamika yang berbeda. Ada dinamika yang berbeda bagaimana pertarungan media di pemilu Pilkada 2024 ini. Saya hampir juga hampir juga kehilangan akal. Apa nih yang harus saya counter opininya? Karena kan kita tidak gampang ya, tim media itu bagaimana mengolah sebuah data, mengolah sebuah fakta empirik yang ada di lapangan untuk ini menjadi diketahui oleh publik. Contoh misalnya, mempoles bagaimana Saifuddin, ya kan? Kalau Mas Luki itu kan udah dari popularitasnya aja udah naik. Tetapi kan ada isu-isu yang menyerang terus ke personal Mas Luki ini, ya kan? Bagaimana tim media bisa mengimbangi apa yang diinginkan dan apa yang itu menjadi perhatian pemilih, perhatian publik. Sehingga alhamdulillah dari berbagai fenomena-fenomena yang terjadi selama proses kampanye ini, kami nyaris bisa menguasai bagaimana publik meyakini bahwa apa yang diserang oleh paslon 03 itu tidak menjadi efek bagi pemilih, dan kemudian endingnya apa? Mereka masih tetap memilih paslon 02. Dan faktanya paslon 02, 68% didukung oleh masyarakat Kabupaten Indramayu. Gini Kang Icang, ada yang bilang ini sih bahwa Kang Icang dengan tim media sebelah itu selalu berseberangan gitu, ya kan? Yang sejak 2020 sampai sekarang gitu kan, kayaknya tuh berseberangan terus lah gitulah. Katanya ada juga pas lagi kan sama-sama PWI ya. Betul. Ada juga PWI. Saya orang PWI. Iya. Saya orang PWI dan saya pernah bertarung juga di Konvercap PWI dan saya kalah. Iya, nah ini kenapa tuh bisa tarung terus nih, berdua nih? Ya saya pikir ini kan hak politik itu kan melekat pada pribadi ya. Karena Mas DM itu kemudian memilih di paslon 02 dan ya kita udah sama-sama dewasa aja. Bahwa saya ada di sini, oh ya udah, berarti saya nanti di sini ya. Ya clear lah. Kalau urusan itu clear. Ya, tapi nggak ada masalah dong. Nggak ada. Saya dengan Mas Deddy Mulyadi nggak ada masalah. Beliau juga udah ngucapin selamat kok kita. Saya juga sampaikan terima kasih atau ucapan selamat. Nggak ada masalah. Ya barangkali kan Kang Icang juga sakit hati di PWI-nya gitu kan. Saya dulu mengawal Nina Luki itu posisi saya sudah ada di dalam. Kemudian saya membaca situasinya juga kurang memberikan manfaat buat saya dan masyarakat. Akhirnya saya memilih bukan mundur. Ini perlu diklarifikasi juga. Saya bukan mundur dari itu. Saya kurang berkenan aja. Sehingga saya izin ke Ibu Bupati waktu itu Ibu. Saya mungkin ada satu pekerjaan yang harus saya seriusi, jadi mohon maaf. Akhirnya diganti. Akhirnya proses itu diganti. DM. Ya, ya mungkin kan pada saat itu Bupati pengen pendamping dari sisi medianya kan lebih memilih ke Mas Deddy Mulyadi. Ya, mangga-mangga aja. Kita nggak ada masalah dengan Ibu Bupati, nggak ada. Kami juga masih sering komunikasi. Kami juga masih sering memberikan support. Awas Bu, hati-hati ini orang ini begini. Ya, begitulah. Nah balik lagi ke masalah peran media. Ini kan kenceng juga ya di akhir-akhir di masa tenang itu kemarin ada isu yang menarik gitu ya. Dan itu nggak main-main isunya. Betul. Bahwa Luki Hakim itu gitu ya di hari tenang loh. Betul. Itu luar biasa. Itu kok bisa tidak mempengaruhi masyarakat ini? Kenapa itu peran media? Ya kan begini ya. Lagi-lagi informasi-informasi yang viral itu tidak tepat menurut saya. Dimainkan di injury time karena apa? Karena mereka tidak membaca psikologi rakyat, tidak membaca bagaimana kehendak dan keinginan rakyat yang bisa diukur dari metodologi sebuah survei. Ini kan kita di paslon 2 itu
Kenapa harus menyajikan sebuah survei? Survei ini penting. Awas loh, kita jangan mudah menyampaikan bahwa media itu sering menyampaikan data hoax dan tidak didukung oleh data. Oke. Survei Puskaptis itu merupakan survei yang tercatat di KPU. Kalau kemudian surveyor itu tidak tercatat di KPU, tidak punya legal standing yang jelas, ngapain juga kita mendapat informasi itu? Iya, iya. Jangan kemudian Iya, bahwa hasilnya mirip ya. iya kan Sekarang kita ya? Puskaptis terakhir itu 62,8%. Puskaptis itu pada hari tenang itu dia turun juga dan menyampaikan data juga ke kita walaupun itu karena memang tidak boleh dipublikasi. Dan posisi Puskaptis akhir itu dia menyampaikan informasi ke kita, ke tim media Paslon 02 64%. Oke. Ini 64% ini ada human error, 4% bisa naik 4%, bisa turun 4%. Maka itu yang kemudian meyakinkan kepada paslon kita tidak usah main kepada politik uang. Kita nggak usah membagi-bagi duit karena apa? Kita udah tinggi kok posisinya. Dan Puskaptis akhir itu menyampaikan 25%. 25% untuk paslon 03. Itu data empirik yang diperoleh dari survei-survei lapangan dari 800 koresponden. Ini kan yang kita sajikan itu kan datanya sesuai dengan data faktual di lapangan. Berdasarkan metodologi. Sementara kan paslon sebelah itu tidak meyakini. Kami tidak percaya. Sekelas incumbent, sekelas PDI Perjuangan, dia tidak pakai survei. Saya nggak percaya. Pakai survei itu, saya yakin. Karena saya membaca dari proses awal, begitu Ibu Nina mau direkomendasikan oleh PDI Perjuangan, itu surveinya bagus. Saat itu surveinya bagus. SMRC itu menyuguhkan data. Itu surveinya di atas 30%. 2020 waktu itu Nina. Enggak, bukan yang sekarang. Oh, yang sekarang. Yang pilkada sekarang itu SMRC sudah membaca, mempotret. Makanya Ibu Nina direkom sama PDIP. Oke. Kalau survei Ibu Nina pada saat itu kurang menguntungkan bagi PDIP, menjadi catatan juga dong. Mungkin saja bisa tidak direkomendasikan. Tetapi memang data surveinya bagus. Incumbent Awalnya. bagus. SMRC itu kan yang biasa kerjasama dengan PDI Perjuangan. Iya. Sehingga kemudian rekom itu turunlah ke Ibu Nina. Oke. Kan gitu. Ya ini kan mungkin di beberapa hasil akhir ya, ada yang real count, quick gitu ya, yang dari Paslon 02 juga merilis bahwa nggak jauh beda dengan hasil di Puskaptis tebakannya kemarin kan, surveinya. Itu tercatat 01,7%-an gitu kan. 02 mencapai 67 sampai 68%. Dan 03-nya 25-26%. Betul. Mirip gitu ya. Betul. Ya karena memang kan survei itu kan dilakukan hari ini. Oh, itu memotret kemarin. Iya. Proses politik yang berjalan. Nah, sementara ke depannya gimana? Yaitu perkembangannya. Bisa saja tadi errornya kan 4%. Bisa saja nanti dari 64 yang disajikan Puskaptis kepada tim Paslon 2 itu naik, berarti 68. Atau bisa saja karena persoalan-persoalan lain, Paslon 02 itu turun 4%. Dari 68 berarti 64%. Dari 64 itu bisa turun menjadi 59. Nah, ini udah kondisi yang sangat, ya bagi saya masih aman sih sebetulnya. Karena di Paslon 03 itu hanya disurvei periode 4 kalau nggak salah, sampai 4 sampai 8, itu ada kenaikan di 27%. Oke. Ya kan? Nah, berikutnya setelah survei berjalan, itu turun lagi, ke bawah lagi. Bahkan saya kalau boleh saya mengintip hasil survei dari SMRC yang tidak boleh dipublikasikan, itu Paslon 03 udah sangat jauh sekali. Maka inilah yang kemudian menjadi kekuatan tim Paslon 02 untuk ya tidak akan bisa main uang. Untuk apa main uang? Buat buang-buang duit juga. Ini kan sangat berbeda ya dengan hasil survei sebelumnya, bahwa rakyat Indramayu ini katanya ya 76% pragmatis loh. Betul. Dia mau memilih ada amplopnya gitu ya. Betul. Tapi sekarang, nah gimana nih? Fakta di Kabupaten Indramayu pada Pilkada 2024 itu tidak menemukan data
kemudian orang menerima amplop, terus memilih yang memberi amplop. Oke. Hampir sampling, 45% sampling yang diambil oleh lembaga survei, terutama yang survei yang memberikan data ke kita, mereka itu rata-rata diterima duitnya tetap nyoblosnya 02. Itu fakta. Oke. Meskipun dari paslon lain duitnya. Iya, meskipun itu dari paslon lain, bahkan dengan nilai yang berapapun. Oke. Ini fenomena baru loh, Pilkada Indramayu itu. Pilkada Indramayu itu menjadi fenomena baru di mana rakyat itu sudah sangat menginginkan perubahan. Karena tingkat kekuatan untuk perubahan, ganti bupati dan sebagainya, dari proses awal saja itu udah 65%. Belum lagi sampai proses kampanye dan sebagainya, manuver-manuver dari calon. Itu endingnya di 75% itu udah pengen ganti bupati. Ini yang artinya menjadi kesadarannya sudah tinggi, sudah medianya sangat, sudah tinggi sudah juga. sangat tinggi. Rakyat sekarang sudah sangat melek terhadap media-media yang disajikan oleh paslon, baik itu paslon 01, 02 maupun 03. Sehingga yang pragmatis itu tidak mempengaruhi. Tidak akan mempengaruhi. Mereka kok apa sih yang dibutuhkan rakyat kalau kemudian dengan pilkada ini menghasilkan pemimpin-pemimpin yang seperti ini saja misalnya. Itu banyak ditemukan data-data itu. Dan faktanya memang sampling di beberapa kecamatan, mereka ngakunya ya diterima bae duitnya. Nyoblos mau jari kita. Dan kebetulan rata-rata mereka itu memilih paslon 02. Oke. Ini yang menjadi kekuatan besar, makanya kemudian sangat bangga bagi paslon, bagi Luki Hakim saat pidato kemarin, bahwa kemenangan ini adalah bukan kemenangan Luki Hakim dan Saifuddin. Kemenangan ini adalah kemenangan seluruh rakyat Indramayu, kan itu. Kenapa? Karena kita tidak membeli suara rakyat. Paslon 02 tidak membeli suara rakyat. Walaupun pada prakteknya kan, ada beberapa tim sukses yang mereka juga bermain. Nah itu kan di luar wilayah kewenangan dari tim paslon. Faktanya paslon tidak mengeluarkan untuk bagi-bagi duit. Oke. Dan itu fakta. Karena apa? Karena kami membaca dari fenomena dan dinamika yang berkembang di akhir injury time itu, bahwa kami tidak mesti harus menggunakan uang. Dan hasil dari itulah menjadi catatan, menjadi satu peristiwa bersejarah proses demokrasi di Kabupaten Indramayu dengan peran media, partisipasi masyarakat untuk bagaimana memilih pemimpin Indramayu 5 tahun ke depan tanpa harus dibayar dengan uang. Clear dong? Artinya Pilkada Indramayu sekarang ini menjadi tolak ukur ya, bahwa masyarakat Indramayu sudah lebih maju pikirannya. Cerdas, udah semakin cerdas. Masyarakat disuguhi informasi-informasi begini juga mereka nggak peduli. Masyarakat dikasih duit juga mereka tidak peduli. Oke. Ya kan? Karena magnet dari sosok Luki Hakim itu begitu besar. Itulah yang kemudian Luki Hakim digandeng oleh berbagai macam partai politik. Proses awal kan gitu. Iya. Nah ini kebetulan saja Mahkamah Konstitusi memutuskan dengan keputusan terakhir membolehkan PKS dan Nasdem dengan 5 kursi itu bisa lolos dan bisa daftar. Kalau tidak ada putusan MK, bisa saja tuh Luki Hakim tidak bisa nyalon dan dicegal. Oke. Baik, itu seru juga ya. Jadi memang sekali lagi ditegaskan bahwa rakyat Indramayu sudah melek media gitu ya. Sudah sangat melek media. Dan perlu dicatat, ya? Incumbent di mana-mana pasti rata-rata 30% perolehan ke sana. Tapi Indramayu dihajar dengan 26%. Oke. Ini kan menjadi catatan presiden buruk bagi partai pengusung. 25 kursi dapat terkalahkan oleh 5 kursi. Kan kalau dihitung-hitung mereka surveinya tinggi, ya wajar. Karena 25 kursi. Kalau digabung hitungan 25 kursi, 500 sekian ribu. Tetapi 25 kursi itu justru terbalik dengan 5 kursi. Yang kalau dihitung 5 kursi itu angkanya cuma sekitar 105 ribuan lah antara PKS dan Nasdem. Tetapi kan berbalik akhirnya. Hasil endingnya politik itu kan endingnya. Strategi apapun dalam politik itu sehebat apapun, sekuat apapun, tapi kalau endingnya kalah ya tetap kalah. Oke. Nah ini kan peran media sangat penting ya. Coba untuk gimana nih harapan Kang Icang ke depan gitu ya, ke depan nih ketika nanti sudah dilantik lah ya, peran media gitu. Ke depan seperti apa
pentingnya peran media ini Iya. untuk masyarakat. Tentu kemenangan Luki Hakim Saifuddin itu menjadi satu barometer rakyat Indramayu dalam mengawal pembangunan di Kabupaten Indramayu. Sebagaimana visi misi yang sudah disampaikan pada saat kampanye, peran media sangat penting. Bagaimana mengawal kebijakan-kebijakan yang harus tersampaikan kepada rakyat. Karena endingnya proses demokrasi itu bagaimana pemimpin menjadi sebuah pemimpin yang amanah, janji-janji politiknya juga harus segera ditunaikan, kemudian juga apa? Kesejahteraan masyarakat. Persoalan Indramayu yang begitu pelik harus juga kemudian bisa diatasi oleh Bupati dan Wakil Bupati beserta seluruh stakeholder masyarakat Kabupaten Indramayu untuk bersatu. Kita selesaikan persoalan pilkada itu sampai nanti dilantik. Kita kawal, kita awasi, kita kemudian kritisi, kita juga memberikan masukan-masukan kepada pemerintah, bagaimana proses dan pelaksanaan pembangunan untuk 5 tahun ke depan itu menjadi satu harapan besar masyarakat Kabupaten Indramayu. Dan media harus selalu mengawasi. Bukan kemudian kami sebagai tim paslon 02, kemudian paslon 02 itu menang, terus kita diam, apalagi kemudian kita harus memberitakan informasi-informasi yang bagus saja, enggak juga begitu. Ada tahapan-tahapan yang mesti juga ini menjadi sajian-sajian informasi kepada masyarakat bahwa sesungguhnya di pemerintahan pertama, di tahun pertama pemerintahan Luki Saifuddin itu ada persoalan, ya harus kita publikasi. Oke. Ya kan? Kalau bisa diingatkan, ya kita ingatkan. Ini peran media juga bahwa, Mas Luki, kok sampean proses pengangkatan pejabatnya kok begitu sih? Ya harus kita kritisi. Seperti halnya dulu kita di paslon Dina Luki, sama. Jadi penting sekali media juga mengawal bagaimana visi misi paslon Luki Saifuddin ini betul-betul menjadi harapan dan keinginan masyarakat luas. Baik, terima kasih Mas Icang sudah hadir di Alma Corner, seru sekali. Mudah-mudahan ini jadi edukasi buat masyarakat ya terkait masalah informasi khususnya. Oke, itu saja. Kita nantikan di episode selanjutnya. Alma Corner, simak, oper, no baper.